Sebuah berita viral yang sempat menghebohkan masyarakat terkuak di salah satu warung bakso kawasan Jawa Timur. Seorang karyawan membongkar praktik mistis bosnya, diduga suatu upaya penglaris jin. Warung bakso itu dikelola bosnya, yakni sepasang suami istri yang memperkerjakan banyak karyawan. Karena warung bakso itu tidak pernah sepi pembeli. Warung bakso sepasang suami istri itu selalu ramai, sehingga dalam sehari bisa menghabiskan 400 mangkuk. Dalam keseharian berjualan baksonya itu, suami istri tersebut meracik bumbu sekaligus memasaknya sendiri dan tidak mau dibantu oleh siapapun, termasuk juga karyawannya. Suami istri tersebut hanya memperbolehkan karyawannya untuk bersih-bersih, berbelanja bahan makanan, dan melayani para tamu pembeli. Mereka melarang karyawannya untuk memasak serta menuangkan kuah bakso ke dalam mangkuk. Para karyawan dilarang melihat ataupun membuka tutup panci kuah yang ada di gerobak bakso tersebut. Awalnya, para karyawan menganggap hal itu wajar karena bos takut resep rahasianya terbongkar. Sampai pada akhirnya, salah satu karyawan terpaksa membuka tutup panci tersebut karena pada saat itu bosnya sedang tidak ada di tempat. Ia terpaksa harus menggantikan bosnya untuk melayani para pembeli yang sudah ramai antri. Ketika hendak menuangkan kuah baksonya, karyawan tersebut menemukan kejanggalan. Terasa berat saat mengangkat kuahnya. Ia mengira itu adalah tulang sapi untuk kaldunya. Tapi ternyata yang muncul malah celana dalam berwarna hitam. Karyawan tersebut baru mengetahui kalau bosnya ternyata selama ini melakukan penglaris atau pesugihan celana dalam di dagangan bakso itu. Praktik penglaris celana dalam tersebut konon katanya pelaku harus mencuri celana dalam. Lalu setelahnya celana dalam itu dibacakan mantra oleh dukun. Diduga celana dalam yang diceburkan ke baskom itu sebagai campuran kuah yang direbus agar rasanya menjadi lezat. Celana dalam tersebut menjadi syarat bagi jin berukuran kecil yang meminta disuguhi. Jin tersebut biasanya mengeluarkan kotorannya ke dalam baskom berisi kuah bakso milik pelaku. Makanan yang biasanya menggunakan penglaris jin memiliki cita rasa yang berbeda. Jika dimakan di tempat, pembeli akan merasakan kelezatan yang membuatnya ingin kembali lagi untuk memakannya. Efek ketagihan ini hanya dirasakan ketika makan di tempat. Namun sebaliknya, jika pembeli memesan untuk dibungkus, rasanya akan biasa saja. Ciri-ciri selanjutnya yang biasa ditemukan di makanan penglaris jin, yakni warung makan menggunakan pernak-pernik yang tak wajar. Pelaku yang ingin dagangannya laris biasanya memajang lukisan atau benda-benda aneh yang dirasa tak wajar. Pajangan tersebut menjadi syarat bagi jin penglaris. Jin-jin penunggu yang dipakai pelaku itu biasanya berkaitan dengan simbol-simbol di masa prasejarah leluhur kuno. Pajangan-pajangan aneh itu biasanya antara lain seperti wayang, patung naga, lukisan, atau tulisan-tulisan aneh di dinding. Selanjutnya, kita juga dapat melihat tempat cuci piring dan dapur yang kumuh. Tempat cuci piring menjadi tempat bersarang jin penglaris. Tempat yang kotor itu akan disenangi jin, sehingga
jin akan menjilati piring-piring dan alat makan lainnya agar pembeli merasakan kelezatan makanan. Tempat yang kotor merupakan syarat dari dukun yang diyakini untuk membuat jin penglaris betah di pencucian piring tersebut. Biasanya, antara warung makan dengan tempat pencucian piring letaknya terpisah jauh. Selain itu, terdapat pintu rahasia dekat pintu toilet yang ada di dalamnya. Biasanya, toilet yang ada juga tak lepas dari yang namanya jorok, kotor, dan bau. Kalau kita menjumpai pintu tersembunyi, bisa jadi itu adalah ruangan rahasia yang sengaja digunakan pelaku untuk ritual penglaris jin.